Belajar di sekolah memang nggak selalu mudah. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat sekali memahami pelajaran seperti pembalap. Ada juga yang pelan dan santai seperti pendaki gunung. Kalau kamu tipe pendaki gunung yang pelan dan santai, tenang aja, kamu juga bisa sama hebatnya dengan sang pembalap. Bahkan bisa lebih hebat lagi. Di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta mengejutkan tentang belajar. Pasti banyak yang bilang kan kalau bermain game itu adalah sesuatu yang salah dalam belajar. Faktanya, ada beberapa jenis games yang bisa membantu kita dalam belajar. Contohnya saja game seperti Tetris yang mampu melatih kemampuan spasial yang penting dalam matematika dan sains. Tapi harus diingat ya bahwa bermain game yang terlalu sering dapat menyebabkan kecanduan. Nah, jangan sampai bermain game mengganggu aktivitas harianmu. Mau fakta mengejutkan lainnya? Kira-kira mana yang lebih baik? Mencatat pelajaran dengan menulis tangan atau mengetik? Ya, benar sekali. Menulis dengan tangan jauh lebih baik. Mengapa? Karena menulis dengan tangan menyebabkan lebih banyak aktivitas di otak kita daripada mengetik. Karena proses menulis dengan tangan lebih lambat, biasanya sambil menulis, otak kamu juga bekerja dengan mengingat-ingat tentang materi yang disampaikan. Proses inilah yang merangsang tombol-tombol kecil di kaki neuron untuk tumbuh dan saling menyentuh satu sama lain. Mau fakta lainnya? Nah, masih ingat kan dengan gurita yang ada di otak kita? Beberapa orang mempunyai gurita yang sangat hebat. Ia memiliki tentakel yang banyak dan juga kemampuan memegang informasi dengan kuat. Mereka bisa mengingat informasi yang banyak di saat yang bersamaan. Tapi gurita dengan tentakel yang lebih sedikit dan nggak terlalu kuat juga punya kelebihan loh. Karena tentakelnya sedikit, gurita ini nggak bisa memegang banyak informasi secara bersamaan. Karena itulah, biasanya mereka lebih rajin dalam membuat rantai ingatan. Sehingga pemikiran mereka bisa lebih kompleks dan tajam dibandingkan gurita yang punya banyak tentakel. Orang-orang seperti ini biasanya lebih kreatif juga loh. Karena mereka seperti pendaki gunung yang menikmati perjalanan. Meskipun pelan, mereka bisa memperhatikan pemandangan, menyentuh dedaunan, dan mendengarkan suara hewan-hewan di sekeliling mereka. Sedangkan pembalap memang cepat, namun pasti ada banyak pemandangan dan detil-detil yang terlewat saat mereka belajar. Meskipun begitu, keduanya sama-sama baik dan saling bekerja sama loh. Kamu mungkin seperti pembalap yang cepat di satu pelajaran, namun di pelajaran lainnya kamu seperti pendaki gunung yang menikmati perjalanan. Gak usah khawatir, itu normal kok. Ketika kamu menjadi pembalap yang hebat, tetap hati-hati dan teliti. Namun ketika kamu menjadi pendaki gunung, harus dinikmati ya prosesnya, karena nggak semua orang bisa sedetil dan sekreatif kamu. Meskipun kecepatan dari pendaki gunung dan pembalap sangatlah berbeda, selama kamu pantang menyerah, kamu bisa tetap mencapai tujuanmu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu punya potensi besar dari yang kamu tahu. Next Gen Solvers Academy akan membantu kamu untuk bisa belajar secara efektif dan menyenangkan. Layaknya seorang jenius. Gabung sekarang. Klik tautan di deskripsi.